Shalom anak-anak. Shalom Pak. Kurang semangat. Shalom anak-anak. Shalom Pak. Hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen. Ya, siapa yang membawakan doa? Ayo, Nathan. Ya, Nathan nanti bawa doa ya. Sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu. Ikuti anak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo, Nathan, bawakan doa. Sebelum kita mulai pelajaran, Nathan akan membawakan doa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Ya, ini ke bangkunya. Ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran dengan judul ya, ini arti bertobat. Sebentar ya. Ya, arti bertobat. Jadi cerita di sini yang diambil adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Siapa yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar cerita ini? Anak yang hilang, ada? Oke, belum ada ya. Ayo kita masuk ke dalam pembelajarannya. Jadi sebelum itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yakni pertama, melalui kegiatan ini kalian memahami arti bertobat. Kemudian kalian dapat menyebutkan penyebab mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, tindakan kalian adalah tindakan yang dapat menjauhi dosa dan tidak jatuh ke dalam dosa. Karena kalian sudah tahu apa itu dosa dan apa itu bertobat. Oke, masuk kita ke dalam pertanyaan. Ya nak, Bapak tanya dulu. Apa arti bertobat? Siapa tahu? Ayo, Nathan dulu. Apa arti bertobat nak? Hah? Nathan, Deborah, apa arti bertobat? Gak tahu. Bagaimana dengan Krisanda? Kurang tahu? Ya, saya jelaskan ya. Bertobat adalah kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kebiasaan yang jahat dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Itu arti bertobat ya. Apa tadi nak? Ya, betul. Kemudian apa manusia perlu bertobat? Bagaimana? Apa manusia itu perlu bertobat? Ya, Deborah dulu. Bagaimana Deborah? Apa manusia itu perlu bertobat? Hah? Gimana? Perlu atau tidak? Ya. Ya betul. Jadi sejak bayi itu manusia sudah berdosa dan dia perlu bertobat agar bertumbuh secara rohani. Betul.
Oke, selanjutnya akan Bapak tayangkan cerita tentang anak yang hilang. Silakan disaksikan. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Ayo, main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa pada Tuhan dan Engkau. Aku tak baik disebut anakku lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerja. tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian.
Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah? Anakku, kau selalu bersama dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Oke, ya, sudah siap melihat tayangan video tentang anak yang gila. Siapa tadi anak yang gila? Bungsu. Oke, ada tanya jawab. Yang pertama, siapa yang meminta harta warisan pada ayahnya? Yuk, tangan siapa tahu? Ya, Hasan. Siapa? Ya, betul, si bungsu. Kedua, bagaimana dia menghabiskan harta warisan itu? Tahu? Gimana? Ya, dua. Dengan berpoya-poya. Apalagi tadi? Dia main judi, ya kan? Sama main perempuan, ya. Ya. Yang ketiga, bagaimana hidupnya setelah hartanya habis? Bagaimana tadi? Ya, Nathan. Bagaimana hidupnya setelah harta habis? Makanan babi pun yang karena dia habis hartanya, makanan babi pun dimakannya kan? Itu saking dia susahnya hidupnya setelah hartanya habis. Yang kemudian nomor 4, apa yang dia makan setelah hartanya habis? Tadi sudah dijawab Nathan ya. Yang kelima, setelah menyesali perbuatannya, apa yang dikatakan si bungsu? Apa yang dikatakannya? Ada yang tahu? Setelah hartanya habis, apa tadi yang dikatakan si bungsu? Hah? Gora? Misalnya? Oke, Bapak jawab ya. Yang dikatakan si bungsu adalah lebih enak aku sewaktu di rumah bapakku. Dia mempoya-poyakan ini dan dia akan kembali ke rumah bapaknya. Ya, di sini kita diumpamakan adalah diri kita sendiri dan bapaknya itu adalah Tuhan Yesus. Lebih enak kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus daripada kita dengan harta yang banyak tapi kita di tempat yang lain dan kita habis di tempat yang lain. Yang kelima, apa yang dikatakan si sulung pada ayahnya? Siapa tadi si sulung? Sulung itu apa? Kakaknya. Apa tadi kata kakaknya sama ayahnya? Ayo, apa? Ya, Deborah, sini aja. Apa yang dikatakan kakaknya sama ayahnya tadi? Kata? Nggak tahu. Dikatakan si sulung adalah sewaktu saya di sini, saya sudah bekerja sama ayah bertahun-tahun, tapi nggak pernah diadakan pesta. Ya kan tadi si bungsu datang di pesta kan, potong lembu ya kan, tapi si sulung nggak pernah dirayakan seperti itu. Makanya dia marah sama ayahnya. Oke, yang terakhir apa jawaban ayahnya? Setelah si sulung marah, apa tadi jawaban ayahnya? Yang tahu? Ya, apa? Ya, betul. Adikmu sudah mati dan telah hidup lagi. Apa artinya? Adiknya sudah pernah hilang ya kan? Dan telah kembali. Jadi harus dirayakan. Dan satu lagi apa yang dikatakan ayahnya? Apa yang menjadi kepunyaan ayah adalah kepunyaanmu juga. Jadi
apa yang punya ayahnya adalah punya si sulung juga. Jadi kenapa dia harus marah? Karena semua harta itu adalah milik si sulung juga. Oke? Sampai di sini ya. Nanti. Oke? Di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ayo jawab. Buka bukunya. Untuk kesimpulan dari materi yang kita pelajari adalah arti bertobat. Tadi apa bertobat? Mengakui kesalahan dan kembali kepada jalan yang benar. benar. Jalannya apa? Jadi Zelda yang benar ya. Oke. Bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Kemudian berjanji tidak melakukannya lagi. Dan mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik. Kemudian apa? Setelah mengakui perbuatan yang kita kembali ke jalan yang lebih baik. Kemudian apa? Berubah. Jangan cuma ngakui aja, tapi kita harus berubah. Ya, itu adalah arti dari bertobat. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kapan ada? Tidak. Oke, Bapak kira semua sudah mengerti ya? Oke, untuk penutup yang membawakan doa adalah Deborah. Ayo Deborah. Tasnya ditinggal dulu, Nak. Ya, sini aja, sini. Sini, jangan di sini aja. Bapak. Tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Nih, ya, balik panggung. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih ya. Kembali ke kelasnya.